ini adalah pertemuan kita yang ke-12 dan hari ini kita akan membahas Extreme Programming. Extreme Programming adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang merupakan bagian dari metodologi Agile. XP dibangun di atas nilai, prinsip, dan praktik yang tujuannya adalah untuk memungkinkan tim kecil, menengah, menghasilkan perangkat lunak berkualitas dan beradaptasi dengan kebutuhan yang terus berkembang dari pelanggan. Yang membedakan XP dari model lain pada Agile adalah XP menekankan aspek teknis pengembangan perangkat lunak dan pemrograman ekstrim fokus pada bagaimana tim pengembang membangun atau menulis kode program yang berkualitas dengan kecepatan yang berkelanjutan, sehingga secara singkat sesuai namanya Extreme Programming adalah bagaimana pengembang sistem itu membuat coding atau kode program dengan kecepatan tinggi dan berkualitas. Pemrograman ekstrim adalah tentang praktek yang dilakukan secara ekstrim, terutama dalam teknis pembuatan kode program. Dan teknis pembuatan kode program ini dilakukan dengan pair programming atau disebut dengan pemrograman berpasangan. Kondisi dianggap sebagai kondisi yang baik, dan setiap selesai membuat suatu modul, maka dibuat pengujian di modul tersebut sehingga modul akan diuji begitu kode selesai ditulis. Ini adalah skema besar atau alur yang menggambarkan Extreme Programming, mulai dari story, kemudian ada kebutuhannya, lalu kemudian kebutuhan itu menjadi release planning yang akan dikerjakan seperti apa programnya, lalu dijadikan test skenario untuk melihat penerimaannya. Kemudian jika ada penerimaan dari customer maka akan dirilis. Namun jika tidak diterima atau ada perubahan dari customer akan dilakukan rilis ulang. Jadi akan ada perubahan-perubahan yang akan ditambahkan, lalu akan diulang lagi sampai diterima persetujuan dari customer, barulah akan dirilis. Baik itu small release yang merupakan modul kecil atau rilis utuhnya merupakan sebuah perangkat lunak. XP berasal dari tahun 90-an yang diprakarsai oleh Ken Beck yang kemudian menjadi salah satu penulis Agile Manifesto yang membuatnya dipercaya untuk memimpin sebuah kompensasi komprehensif Chrysler. Proyek ini dimulai tahun 93 dan berakhir di tahun 96, namun tidak banyak berkembang. Kemudian setelah menganalisa bahwa proyek kompensasi komprehensif Chrysler tidak berkembang, pada tahun 1999 Ken Beck meresmikan praktek yang disebut dengan XP atau Extreme Programming. Di dalam bukunya disebut dan dijudul dengan Extreme Programming Explain, Embrace Change. XP mempunyai beberapa nilai atau values dan prinsip atau principles dalam membangun perangkat lunak. Nilai dan prinsip inilah yang membantu pengembang dalam mengambil keputusan sehingga menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi. Persyaratan yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah aplikasi yang berkualitas dari XP adalah persyaratan perangkat lunak yang berubah secara dinamis, kemudian resiko yang disebabkan oleh proyek waktu yang menggunakan teknologi baru, kemudian tim pengembang kecil yang berlokasi bersama-sama, kemudian teknologi yang Anda gunakan memungkinkan pengujian unit dan fungsionalitas otomatis. Ini adalah metodologi XP dalam gambar atau dalam skema, dimulai dari user story yang menghasilkan kebutuhan atau requirements, atau juga berasal dari arsitektur Spike. Lalu juga akan menghasilkan sistem metafor dari hasil requirements dari user dan sistem metafor dan arsitektur Spike, lalu akan menghasilkan release planning atau yang akan dikerjakan. Lalu dari release ini akan menghasilkan rencana yang akan dikerjakan. Lalu ada iterasi jika memang ada kebutuhan yang didapatkan dari
pelanggan. Jadi dari iterasi ini hasilnya adalah versi terbaru untuk dicoba oleh pelanggan. Nah, jika pelanggan cukup puas atau sesuai, maka akan jadi small release. Namun jika pelanggan membutuhkan pembaruan, maka akan diberikan masukan baru dan akan jadi next iteration. Itu akan berlangsung terus menerus sampai menghasilkan customer approval atau persetujuan dari customer. Bagaimana Extreme bekerja? Yang pertama berdasarkan nilai XP, yang kedua berdasarkan prinsip XP. Nilai XP adalah komunikasi, kesederhanaan, umpan balik, keberanian, dan rasa hormat. Sedangkan prinsip XP adalah prinsip yang memberikan panduan yang lebih spesifik daripada nilai. Prinsipnya adalah panduan atau pedoman yang menerangi nilai-nilai dan membuatnya lebih eksplisit daripada nilai XP. Ini adalah skema yang menggambarkan prinsip dan nilai XP. Ini adalah nilai XP, ada 5, yaitu communication, simplicity, feedback, respect, dan courage. Kemudian principles-nya ada 5, yaitu incremental changes, assume simplicity, rapid feedback, embracing change, dan quality work. Ini adalah pembahasan yang akan menjelaskan tentang nilai-nilai XP. Yang pertama adalah komunikasi. Jadi komunikasi dianggap sebagai salah satu nilai penting karena XP bekerja dalam tim kecil, sehingga komunikasi adalah cara mentransfer pengetahuan dari satu anggota ke anggota yang lain. Yang kedua adalah kesederhanaan atau simplicity. Ini adalah nilai XP yang tujuannya adalah menghindari pemborosan. Jadi ketika membuat aplikasi atau perangkat lunak, maka konsep dari XP adalah mencari hal yang paling sederhana yang akan berhasil. Yang ketiga adalah umpan balik. Ini adalah masukan yang diminta dari pelanggan yang akan menjadi cara bagi pengembang untuk mengidentifikasi perbaikan atau merevisi modul mereka di tahap berikutnya. Ini adalah skema atau gambar yang menggambarkan values XP. Anda bisa lihat bahwa disebut dengan ekstrim karena pengerjaannya itu dihitung mulai dari second. Jadi coding itu dianggap bisa dikatakan dalam waktu second, waktu detik. Lalu pair programming yang berpasangan dikerjakan dalam waktu menit, lalu ada testing dilakukan dalam waktu jam, lalu dalam waktu 1 hari sudah ada negosiasi berpasangan atau pair negotiation, lalu ada stand up meeting atau pertemuan antar anggota tim dalam waktu beberapa hari. Dalam waktu beberapa minggu sudah muncul acceptance test, dan lalu ada iteration plan dalam waktu bulan, dan setelah itu release plan atau selesai pengembangan perangkat lunaknya. Lalu adalah nilai keberanian. Ken Beck sebagai pengembang XP mendefinisikan keberanian sebagai tindakan efektif dalam menghadapi ketakutan. Ketakutan di sini merupakan penjelasan dari keberanian untuk mengungkapkan masalah, sehingga apapun masalah yang dihadapi dikerjakan dalam tindakan yang tepat. Kemudian respect atau menghormati. Dalam nilai-nilai XP, seorang anggota tim harus menghormati anggota tim yang lainnya untuk mampu berkomunikasi satu sama lain. Ini adalah prinsip XP, ada 5, yaitu communication, simplicity, feedback, courage, dan respect tadi ya. Nah, inilah practices-nya atau prakteknya. Inti dari XP adalah kumpulan praktek pengembangan perangkat lunak yang saling berhubungan. Kemudian meskipun dimungkinkan untuk melakukan praktik secara berjauhan atau terpisah, banyak tim yang lebih menemukan kesamaan ketika melakukan praktek secara bersamaan. Artinya
pengembang di lokasi yang sama dan mengerjakan aplikasi atau turunan di waktu yang bersamaan. Hal ini diperlukan untuk menghilangkan resiko miskomunikasi ketika sedang mengembangkan sebuah platform. Kemudian praktik XP telah berubah dari pertama kali dikembangkan. Jika Anda ingin mengetahui dari belasan praktik asli yang tercantum di dalam XP, Anda boleh membaca lebih lanjut pada link yang disampaikan di bawah ini. Ini adalah 12 praktik XP, yaitu planning game, small releases, metaphor, simple design, testing, refactoring, pair programming, collective ownership, continuous integration, 44-hour weeks, on-site customer, dan coding standar. Lalu ini adalah dalam bahasa Indonesia ya. Kemudian ini adalah 12 praktik XP menjelaskan. Sebenarnya kalau Anda mau baca detail di dalam bukunya dan bisa cari di dalam online, ada buku yang juga dengan Extreme Programming Explain Embrace Change. Ini adalah buku yang ditulis oleh Ken Beck sebagai pemerkasa XP, dan di dalam buku dijelaskan semua hal yang dibahas dalam XP. Ada konsep sit together atau duduk bersama. Ini adalah bagian dari komunikasi, sehingga ketika mengembangkan sebuah sistem, pengembang sistem harus duduk bersama sehingga menemukan pola komunikasi yang baik dan menghasilkan aplikasi yang berkualitas. Whole team atau seluruh tim, sekelompok orang dengan lintas fungsional diperlukan perannya untuk menghasilkan sebuah produk yang sesuai dengan kebutuhan sistem, kebutuhan dan keinginan dari pelanggan. Ada informatif workspace atau ruang kerja informatif. Pengembang sistem di dalam XP membutuhkan ruang kerja yang privat sehingga mereka dapat konsentrasi untuk membuat coding dan menghasilkan aplikasi yang berkualitas. Lalu ada energized work atau pekerjaan yang bersinergi. Ini adalah praktik XP yang mampu membagi pekerjaan khususnya pada kondisi memastikan apakah seorang pengembang sistem mampu secara fisik dan mental untuk bekerja sama menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas. Ini adalah konsep yang paling dibahas di dalam XP, yaitu pair programming atau pemrograman berpasangan. Konsep ini dipakai untuk memperkuat coding dengan asumsi bahwa dua orang yang bekerja sama membuat coding lebih baik daripada satu orang, sehingga pair programming adalah teknik mengerjakan coding program yang menghasilkan hasil yang lebih baik dan lebih berkualitas. Kalau ada stories atau cerita, ini adalah masukan dari pelanggan apa yang menginginkan untuk menjadi sebuah sistem. Ceritanya adalah deskripsi kebutuhan sehingga hasil yang dikeluarkan sebagai produk akhir yaitu software sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Lalu ada weekly cycle atau siklus mingguan. Ini adalah konsep iterasi yang dipakai di dalam XP bahwa setiap minggu pengembang sistem di dalam XP harus menghasilkan output. Nah, output yang dihasilkan dalam siklus mingguan ini harus mendekati cerita yang disampaikan oleh pelanggan. Sasaran akhir tiap minggu adalah menjalankan fitur-fitur yang telah teruji untuk mewujudkan kebutuhan sistem yang sesuai dengan cerita yang disampaikan oleh pelanggan. Lalu ada quarterly cycle atau siklus kuartalan atau 3 bulanan. Ini adalah siklus yang lebih tinggi waktunya dari siklus mingguan. Ini biasanya menggabungkan beberapa hasil kerjaan mingguan dalam konteks yang lebih besar. Lalu ada slack atau kendur. Ini adalah istilah di dalam XP yang menambahkan beberapa tugas atau cerita dengan prioritas rendah. Jadi jika ada beberapa cerita atau kebutuhan yang dianggap rendah atau tidak terlalu penting, maka akan ditinggalkan. Lalu ada 10 minutes build atau membangun 10 menit. Ini adalah praktek XP yang otomatis membangun sistem
dan mengujinya dalam waktu 10 menit. Nah, hal-hal seperti inilah yang dianggap ekstrim, sehingga praktek ini disebut dengan praktek ekstrim programming. Jadi ketika masing-masing pengembang sistem telah memiliki modulnya masing-masing, maka akan dijadikan satu beberapa modul, lalu akan dijalankan dan akan diuji dalam rentang waktu 10 menit. Menetapkan waktu dalam waktu 10 menit itu dengan tujuan agar pengujian itu dilakukan dalam waktu yang singkat, sehingga pengembang mengetahui apakah dalam waktu singkat itu ada kekurangan dalam sistem atau tidak. Lalu ada continuous integration atau integrasi berkelanjutan. Ini adalah bagian dari iterasi, sehingga jika ada penambahan-penambahan baru akan dilakukan perubahan-perubahan sesuai dengan yang diinginkan oleh pelanggan. Lalu ada test first programming. Ini adalah alur testing di dalam XP yang mengambil konsep kode, tulis kode, dan jalankan tes. Ini adalah skema yang menyebabkan modul di dalam XP relatif teruji secara baik. Kemudian ada incremental design. Ini adalah konsep yang dipakai dalam XP untuk menyelami detail tertentu, sehingga jika ada kekurangan maka akan ada kesempatan untuk merubah desain dengan perulangan-perulangan yang dilakukan setiap minggu atau setiap triwulan. Kemudian ada peran atau roles. Ini peran yang dipakai untuk menentukan perbedaan tingkat masing-masing orang yang berkecimpung di dalam pengembangan sistem extreme programming. Lalu ada customer atau pelanggan, ini adalah orang yang memberikan masukan dan orang yang akan menggunakan sistem, sehingga pelanggan XP diharapkan nanti secara aktif terlibat di dalam proyek dan idealnya menjadi bagian dari tim. Lalu ada pengembang. Ini adalah orang-orang yang mengerjakan program, mengerjakan testing, dan mengerjakan bagian-bagian penting dalam sistem. Kemudian biasanya tim ini juga merupakan orang-orang bertugas fungsional yang menyediakan campuran keterampilan yang sesuai, sehingga XP dapat menghasilkan produk yang berkualitas. Ada pelacak. Ini adalah pelacak yang fungsinya melacak matriks. Jadi ada sebuah matriks yang dipakai untuk melacak kemajuan pengembangan sistem. Jadi jika ada sebuah modul atau sebuah tim yang bekerja tidak sesuai dengan target, maka tracker inilah yang akan mengajukan perbaikannya. Kemudian ada pelatih atau coach. Ini jika ada anggota tim baru biasanya, maka ada seorang pembimbingnya yang akan melatih dia sehingga dapat berkecimpung dan dapat bekerjasama di dalam tim XP. Lalu ada life cycle. Ini adalah siklus. Jadi bagaimanapun XP itu adalah sebuah siklus yang akan berputar untuk mengakomodir semua kebutuhan yang diinginkan untuk bisa menghasilkan perangkat lunak yang dibutuhkan. Kemudian life cycle ini berkaitan dengan seluruh tim yang berkumpul, membuat rencana, lalu meluncurkan siklus mingguan, lalu 3 bulanan, dan menghasilkan output yang diinginkan. Lalu ada asal usulnya. Ini adalah sesuai teori ya, sesuai dengan cerita, dari mulai C3 atau Chrysler, Comprehensive, dan Compensation sebagai awal dari cikal bakal XP. Lalu ini adalah kontribusinya menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas dengan waktu yang singkat. Ini adalah referensi yang dipakai untuk menghasilkan materi tadi. Silakan dibaca kalau Anda butuh sumber yang lebih valid. Lalu adalah tugas Anda seperti biasa, silakan siapkan paper untuk dibuat resumenya dengan tema Extreme Programming Model. Kerjakan seminggu, dikerjakan sesuai tingkat masing-masing kelas, dan diserahkan ke TC sesuai tingkat masing-masing kelas. Terima kasih. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.